kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda Ayu, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Pak Hari. Oh iya, alhamdulillah. Ya, saya harus selalu bersyukur ya kepada Allah SWT. Ini Iya Pak Hari. hari ini, iya. Ini kan kita sebagai makhluk itu memang harus selalu bersyukur. Bahkan sampai ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk melaksanakan. Mohon maaf ini Ananda Ayu ya, ini banyak suara kendaraan ini karena ini lagi sedang di nih di lingkungan sekolah kita, kayaknya nih pintunya terbuka nih, jadi motor banyak lewat. Apa-apa Pak? Apa? Baik. Tidak apa-apa Pak. Iya. Jadi begini Anda Ayu, kalau Bapak perhatikan dari latihan tadi pagi, ya, kerja kelompok pagi, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Namun Bapak perhatikan sepertinya Ananda Ayu masih ini ya, terlihat jarang bergabung dengan teman-teman, lebih cenderung menyendiri. Kira-kira nih apa penyebabnya nih, kalau boleh Bapak tahu ini Ananda? Tidak ada lah Pak. Ayu maunya kerja sendiri aja Pak. Oh, ya, ya. Nah, jadi Ananda Ayu, Bapak panggil ke sini tadi, tujuan Bapak sebenarnya ingin bagaimana supaya Ananda Ayu, kemudian rekan-rekan semua di kelas 6, ke depannya bisa saling membantu, saling bekerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah. Namun kalau Bapak perhatikan, walaupun Ananda Ayu tidak bergabung dengan teman-teman, kalau Bapak perhatikan dari hasil-hasil tugas luar biasa. Luar biasa, Bapak perhatikan hasilnya, rata-rata itu nilainya 100 semua itu. Ya. Jadi luar biasa Ananda sebenarnya. Terima kasih Ananda ya. Iya sama-sama Pak. Iya. Jadi tadi kalau menurut Ananda cenderungannya hanya cenderung ingin menyendiri saja ya. Itu ya. Iya Pak. Ayu malas gabung sama kawan-kawan kalau ngerjakan tugas Pak. Oh gitu. Emangnya apa penyebabnya kira-kira ya? Anda malas apa barangkali ada Kawan rekan-rekannya tuh yang bisa mencontek Pak. Kalau Ayu ngerjakan tugas dia menyontek, tak mau kerja sendiri. Mencontek aja kerjanya kawan-kawan tuh ya. Ada alasan lain lagi ya? Nanti Pak, kalau Ayu bantu mereka Pak, besok-besok dia minta bantu terus Pak, tak mau belajar sendiri. Oh, jadi di samping suka mencontek, mereka itu tidak mau mandiri gitu menurut Ananda ya? Iya Pak, nanti kalau Ayu ngerjakan Pak, dia main-main dengan kawan yang lain Pak, tidak ada memperhatikan Pak. Jadi daripada buang waktu, bagus Ayu kerjakan tugas Ayu sendiri Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau Bapak perhatikan, tadi juga sudah sempat Bapak sampaikan ke Ananda bahwa dari hasilnya ternyata Ananda ini luar biasa. Sementara kalau Bapak lihat hasil kerja kawan-kawan yang lain, mereka itu kayaknya ya, barangkali kira-kira kalau menurut Ananda, apa ya kira-kira penyebab mereka itu hanya cenderung suka mencontek, kemudian cenderungnya ini tidak mandiri, hanya menunggu saja dari Ananda. Kira-kira apa ya penyebab mereka seperti itu ya? Mereka tuh kalau di rumah tak belajar Pak, asik main game.
Kalau diajak belajar nanti bilangnya bentar-bentar-bentar. Iya, Ya main game terus, Pak. Makanya Ayu malas membantu mereka, Pak. Oh gitu. Jadi kalau menurut Ananda kira-kira kawan kita yang seperti itu perlu kita bantu atau sebaiknya kita biarkan saja ya? Seharusnya dibantu, Pak, biar nilainya juga ikutan bagus. Tapi Ayu malas kalau menunjukkan mereka nanti nilai Ayu bisa tersaingi, Pak. Ayu tidak juara lagi. Iya, seperti itu ya. Oh, jadi kalau begitu barangkali kayaknya Nanda nih juga ada alasan lain ya, takut tersaingi kayaknya ya. Ya, Pak. Ayu udah capek-capek belajar setiap malam. Masa kawan dapat nilai 100 juga, padahal dia udah bantu dari Ayu. Oh gitu. Atau kalau menurut Ananda, ada nggak yang bisa kita lakukan? Kita membantu mereka, tapi tidak merugikan kita gitu. Jadi Ananda tidak dirugikan, mereka terbantu, dan mereka tidak lagi jadi konsumtif, tinggal menunggu saja, mereka bisa menjadi aktif. Kira-kira ada nggak yang bisa kita lakukan? Bisa, Pak. Kalau mereka mau belajar, Ayu maulah nunjukkan caranya, tapi tak mau menunjukkan jawabannya, Pak. Tapi mereka selalu main-main, Pak, kalau ditunjukkan caranya, Pak. Oh gitu. Nah, itu Ananda, itu Ananda mau menunjukkan caranya itu luar biasa itu. Nah, Bapak juga sepakat bahwa untuk membantu rekan-rekan itu jangan langsung ininya yang kita tunjukkan, jangan langsung jawabannya, tapi kita bimbing mereka, kita arahkan mereka supaya mereka juga paham bagaimana caranya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi nanti teman-teman bantu dan Ananda juga tidak dirugikan karena mereka tidak mencontek. Nah, kalau seperti itu kira-kira Ananda merasa dirugikan enggak kalau cuma menunjukkan apanya caranya atau jalannya itu? Tidak, Pak. Ayu merasa senang kalau bisa bantu teman-teman, Pak. Kalau hanya caranya, Pak. Tapi, Pak, mereka itu suka main-main kalau Ayu tunjukkan, Pak. Oh iya. Jadi Ayu suka marah duluan. Nanti Ayu tinggalkan aja, biarkan aja mereka cari sendiri. Ya seperti itu ya. Iya. Jadi Ananda itu sudah melakukan suatu pekerjaan yang positif, mau membantu kawan. Nah, namun kayaknya selain mengajarkan kawan itu tadi caranya, ada hal positif juga yang harus kita lakukan. Ya. Tadi Betul, yang Pak. Ananda tadi kayaknya marah gitu ya. Iya, Pak. Mereka main, Ayu jadi marah, Pak. Jadi Ayu tinggalkan aja mereka dengan tugasnya. Tak mau Ayu tunjukkan lagi. Oh, seperti itu ya. Iyalah. Jadi, nah menunjukkan itu yang positif, yang bagus ya. Nah, yang marah itu hal yang negatif yang harus kita kendalikan. Nah, itu kira-kira kalau di saat sedang marah itu, kalau menurut Ananda itu sebaiknya apa yang kita lakukan ya? Supaya kita tidak marah Ya, lagi. diam aja, Pak. Kalau Ayu marah, diam aja lagi. Biar ajalah mereka kerja sendiri. Jadi Ayu tidak marah-marah, marahnya dalam hati aja. Marahnya dalam hati, masih ada marahnya dalam hati ya? Ya. Kalau kira-kira kalau lagi marah itu gimana perasaan kita tuh? Lega kah? Tidak senang, Atau... Pak. Jadinya diam aja. Tak bisa main jadinya sama kawan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita marah-marah sama kawan, seharusnya kita bisa bersama kawan, bisa bekerja sama, bisa main, kan jadi tidak bisa lagi. Nanti pun kawan kita pun jadi agak takut tuh minta bantuan sama kita. Karena kita udah marah-marah. Nengok kita aja mungkin serem itu. Jadi sebaiknya di saat marah itu sebaiknya kita gimana itu Ananda kemarin yang sudah Bapak ajarkan tuh ada teknik apa itu ketika marah Teknik itu? stop, Pak.
Bapak nyuruh dulu, diam dulu, Nah, tarik nafas, nah itu pikirkan dulu dia. apa nak dikerjakan. Heeh. Jadi itulah itu Ananda, itu teknik yang luar biasa itu. Nah, di samping teknik stop itu bisa kita kombinasikan dengan kalau ajaran agama kita. Kalau kita selaku Muslim, nah, kan Rasul pernah bilang tuh kalau di saat kita marah, kalau marahnya kita dalam posisi berdiri, sebaiknya kita bawa duduk. Nah, kalau bawa duduk masih juga ada marahnya, kira-kira nggak bisa nahan lagi, bawa berdiri lagi, agak menjauh dari teman kita itu. Kan lebih bagus lagi, ambil wudhu. Marah itu kan panas tuh, kita ambil wudhu dingin. Ya, ambil wudhu dingin, kita bawa berzikir, nanti bisa tenang kembali. Nah, di saat tenang kembali, sebenarnya kan kalau Bapak perhatikan tadi, Ananda itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa ya, punya kemampuan yang luar biasa, kemudian punya keinginan untuk membantu juga, punya kepedulian terhadap kawan. Nah, itu kira-kira bisa enggak kalau kita itu kita jadikan sebagai ini ya, sebuah upaya solusi untuk membantu kawan kita. Bisa Pak, supaya nilai-nilai teman-teman yang lain juga bagus Pak. Jadi menurut Ananda kayak mana selanjutnya nih? Selanjutnya, Ayu mau bantu teman-teman. Nanti seperti yang Bapak ajarkan, kalau temannya nggak mau ditunjukkan, Ayunya udah marah, nanti lakukan yang Bapak tunjukkan teknik stop itu. Jadi kalau udah marahnya udah berhenti, baru Ayu lanjutkan nunjukkan kawannya. Nah, kalau seperti itu baru namanya anak Bapak yang luar biasa tuh ya. Luar biasa itu Ananda ya. Itulah yang harus kita lakukan. Dalam hidup ini kita makhluk sosial, harus mempunyai kepedulian terhadap sesama. Nah, karena kita suatu saat juga pasti memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Oleh karenanya, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa dirugikan atau merasa kita kehilangan sesuatu yang baik pada diri kita ketika kita membantu kawan kita. Bahkan dengan tadi kan Anda bilang tuh, dengan membantu bahwa kita jadi itu kan berarti ada dengan membantu itu kita mendapatkan hal-hal yang positif. Jadi mana kita buat kesepakatan nih untuk kedepannya di kerja-kerja kelompok yang akan datang, kira-kira Ananda bersedia enggak membantu kawan-kawannya yang memerlukan bantuan? Sedia Pak. Nanti kalau tugas Ayu udah selesai, Ayu bantu teman-teman yang nggak bisa mengerjakan tugasnya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hari. Silakan Bu Neng yang jadi pengamat sama Pak Hairin. Oke, terima kasih buat Bu Ayu dan Pak Hari ya, dramanya yang bagus sekali pada konteks yang memang sudah kita tentukan ya. Jadi dramanya tidak lari konteks, bagus sekali. Kalau di sini saya lihat untuk murid dulu, kalau saya lihat ini bahwa muridnya ini adalah sebenarnya muridnya sedikit apatis. Murid yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Maaf ya anak muridnya. Nah, tetapi dengan di sini ada guru pada saat melaksanakan wawancara atau diskusi mengenai pribadi anak, gurunya sangat sangat bagus sekali bagaimana cara penyampaiannya, karena di sini saya tidak melihat seorang guru yang memojokkan anak muridnya. Jadi bagaimana dia membuka muridnya untuk bercerita, mengeluarkan isi hatinya tanpa mengatakan bahwa apa yang dikatakan gurunya itu salah atau apa, nggak ada. Pokoknya dia menggali, seorang guru yang menggali apa yang ada di dalam pikiran anaknya, walaupun sesuatu
kata-katanya itu kurang berkenan dengan bapak guru, tetapi bapak gurunya ini pandai membawa diri gitu, pandai dia mengajak anaknya untuk lebih enjoy, nyaman bercerita dengan dia ya. Jadi dia tidak juga memojokkan anaknya di sini. Tetapi sebagai seorang guru yang benar-benar dia merangkul anaknya, apa sih yang membuat seorang guru yang bertanda tanya besar, kenapa anak saya seperti ini? Ada apa dengan dirinya? Dengan cara dia memberi kenyamanan kepada muridnya untuk bercerita, akhirnya si anak ini mau membuka dirinya. Jadi seorang guru ini Bapak Hari tadi memberikan kenyamanan kepada anaknya. Nah, dia mengikuti alur kemana anaknya itu membawa. Setelah itu dia memasukkan motivasi dan support bagaimana seharusnya si murid ini, si Ayu ini melakukan sikap yang positif. Ya, di sini bagaimana dia sebagai seorang guru, Pak Hari berusaha membuat anak yang apatis, yang tidak peduli kepada teman-temannya, tidak menggurui, tetapi memberikan suatu masukan. Tetapi masukan ini dia ambil dari tingkah laku anak tersebut. Jadi anak tidak merasa dipojokkan, merasa digurui. Jadi kenyamanan yang saya lihat di sini, seorang guru yang nyaman mendekati anak dan anak merasa nyaman untuk berbicara dengan gurunya. Ya, jadi dapat di sini tadi permasalahannya dan adanya ingin perubahan yang memang anak itu sendiri yang ingin merubah diri dia dengan contoh-contoh yang diberikan oleh bapak gurunya. Ya, bagaimana Bapak Hari sebagai seorang guru nampak kebapaannya ya. Jadi jiwa seorang gurunya itu nampak sekali kebapaannya itu. Semoga tetap dipertahankan ya Bapak seperti itu, bagaimana menghadapi murid-murid yang bermasalah. Juga Bu Ayu, Bu Ayu, bagaimana memperankan seorang anak murid yang memang mungkin ada ya di kelasnya yang apatis seperti ini, tetapi nyambung lah, baguslah perannya. Di kelas saya memang ada itu. Semoga bagus apanya, masuknya nyambung kenyamanan di antara murid dan gurunya, itu saja. Ini pengamatnya luar biasa. Saya kapan-kapan perlu belajar retorika nih sama pengamat. Oke, terima kasih Bu Neng. Untuk Pak Hairin, silakan hasil pengamatannya Pak Hairin. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sepertinya apa yang telah disampaikan Bu Neng tadi sudah full. Ya, mungkin hanya sedikit tambahan. Seperti tidak ada batasan antara guru dan murid itu. Sepertinya ngobrolnya lancar, bebas, mengalir, seperti ya tidak ada batasan itu, seperti rekan-rekan gitu, seperti itu antara murid dengan murid, guru dengan guru gitu. Jadi ngobrolnya ya lancar aja gitu. Ya, itu aja tambahan. Oke, sudah sangat bagus. Juga tadi dengan memberikan contoh dengan dalil sangat luar biasa. Oke, tuh Bu, beri aplaus untuk Pak Hari. Oke.